Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirana Sidik. NIM saya 24186 dari kelas H. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Langsung saja. Secara abstrak, penelitian ini membahas penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Dengan ini, banyak mempertimbangkan etnis, budaya, dan agama. Sebagai negara muslim terbanyak di dunia, Indonesia juga memiliki beragam agama lainnya, seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu, yang hidup berdampingan di masyarakat. Keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama di dalam bangsa, namun menjadi tantangan besar juga bagi negara Indonesia. Di dalam pendahuluan, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan beberapa aspek di dalamnya, seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan. Di Indonesia, ketahanan ini juga harus menjaga masyarakat yang berbeda-beda agamanya. Ketahanan nasional tidak hanya akan mendapat ancaman dari luar negeri, namun juga mendapat ancaman dari negara itu sendiri. Geostrategi sendiri adalah strategi untuk mengacu potensi geografis dan politik demi tujuan nasional. Dalam konteks ini, geostrategi harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam tantangan itu sendiri, termasuk isu pluralisme. Sebelum masuk ke isu pluralisme beragama di dalam Indonesia, kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari banyaknya masyarakat atau warga negara Indonesia yang masih melakukan intoleransi ataupun diskriminasi. Masih banyak orang juga yang masih tidak bisa menjaga menjaga toleransi, tidak bisa berempati, bahkan masih ada yang melakukan rasisme. Nah, maka itu isu pluralisme bukan menjadi hal yang baru di negara Indonesia. Sejak masa kemerdekaan negara, banyak menegaskan untuk menghormati kebebasan beragama. Namun bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa masih banyak tantangan baik dari segi politik maupun budaya. Isu-isu yang bermunculan menimbulkan intoleransi dan diskriminasi terhadap agama lainnya yang mengganggu bahkan menjadi ancaman bagi kesatuan dan persatuan negara di Indonesia. Di Indonesia, walaupun sudah memiliki cita-cita untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai dasar negara, tapi masih sulit dilakukan karena menghadapi realitas sosial. Kelompok atau masyarakat atau warga negara yang melakukan hal tersebut merasa bahwa ajaran agamanya menjadi ajaran yang paling benar dan membuat terpecah belahnya masyarakat. Oleh karena itu, adanya diperlukan strategi untuk menghadapi masalah dan ancaman tersebut agar mampu menjadi negara yang harmonis dan kuat. Ada beberapa penerapan ketahanan nasional dalam isu pluralisme di Indonesia untuk mencegah dan melindungi negara Indonesia. Penerapan ketahanan nasional dalam isu ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan yang mengajarkan untuk bertoleransi. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena agar menjadi dasar bagi masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan intoleransi terhadap agama lainnya dari usia muda hingga nanti sampai dewasa. Jadi bisa diterapkan dari kita mungkin usia saat sudah memasuki kelas SD dan bisa diterapkan nanti sampai kita tua, mau di umur apapun sampai hidup kita di dunia. Hal ini dilakukan dari usia muda agar tercantum dalam diri sendiri untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari hingga dewasa. Kurikulum pendidikan yang menjadi dasar agar masyarakat di masa yang akan datang menjadi warga negara yang menghargai keberagaman dan melakukan toleransi. Yang kedua ada penguatan di bidang hukum. Langkah ini dilakukan agar adanya efek jerak bagi masyarakat yang melakukan perbuatan ancaman tersebut terhadap kehidupan beragama. Hal ini membantu juga melindungi hak-hak kebebasan beragama dari kelompok yang melakukan diskriminasi dan intoleransi terhadap agama lain. Yang ketiga ada penguatan identitas nasional. Kenapa identitas nasional menjadi sangat penting? Karena bisa memperkuat dan menguatkan identitas nasional itu sendiri dengan memberitahu tentang kebanggaan beragama dan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia mampu menghadapi tantangan pluralisme beragama. Identitas nasional yang kuat menjadi penangkal upaya intoleransi dalam beragama. Jadi banyak, jadi bisa menjadi penangkal karena akan banyak warga negara yang mengetahui identitas kita sebagai warga negara Indonesia dari segi agama. Jadi mereka tidak melakukan
intoleransi lagi dan mereka paham apa yang kita peluk di dalam agama kita. Yang keempat ada pencegahan terhadap ancaman. Salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional adalah adanya diskriminasi dan intoleransi, seperti yang tadi disebutkan, terhadap agama yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, harus dilakukan penyebaran pemahaman tentang agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Banyak program tentang pemahaman caranya bertoleransi terhadap agama lain dan itu pun mampu mengurangi ancaman tersebut. Mungkin untuk membasmi itu sulit, tapi setidaknya kita mengurangi ancaman tersebut. Mungkin eh, dari mulut ke mulut sampai hingga nanti dari pendidikan itu sendiri. Lalu ada peran pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan Indonesia menjadi aktor utama untuk menjaga ketahanan nasional dan menjadi tanggung jawab besar dalam menciptakan dukungan pluralisme beragama. Namun, masyarakat juga memiliki peran yang sama untuk melaksanakan hal tersebut agar terjaganya perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Keberhasilan ketahanan nasional ini mampu menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang harmonis, kuat, dan bertoleransi. Mungkin peran pemerintah memberitahu kepada masyarakat awam yang belum tahu caranya bertoleransi seperti apa dan tidak melakukan hal rasisme, mungkin dari hal-hal kecil untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Dan kita sebagai masyarakat atau warga negara harus melaksanakannya dengan baik dan melakukannya dengan tujuan untuk membangun negara Indonesia lebih baik lagi dan memajukan nama Indonesia di kancah internasional. Dalam penutup, saya akan menjelaskan, yaitu penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia menjadi langkah penting dan hal dasar untuk menjaga kehidupan bersosial dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan mendukung perdamaian dan kemajuan bagi bangsa. Dalam menghadapi tantangan, integrasi kebijaksanaan negara dan peran masyarakat menjadi dasar bagi menjaga ketahanan nasional dan menimbulkan pluralisme yang harmonis di negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.